Sebuah ironi. Itu adalah kata-kata yang bisa saya ucapkan dalam rangka menanggapi sebuah kisah penghilangan nyawa pada kasus yang sebentar lagi akan disampaikan. Kenapa harus ada ironi? Ya, karena pelaku dalam peristiwa ini merupakan seorang oknum yang tugasnya adalah menyelamatkan nyawa seseorang melalui ilmu yang dia miliki. Namun menjadi ironis ketika oknum itu malah membuat suatu nyawa tercabut oleh karena ulahnya. Dalam video kali ini, kita akan mendalami sebuah kasus yang pernah terjadi di kota Jakarta. Kasus ini berlatar sebuah klinik. Dia adalah Rian Helmi, pria pelontos yang saat itu berusia 42 tahun. Dia merupakan seorang pria yang bekerja sebagai dokter umum. Dr. Helmi pernah mengenyam pendidikan program kedokterannya di kampus Trisakti, Jakarta Barat. Walau akhirnya ia berhasil lulus dan mendapatkan titel dokternya, selama menempuh perkuliahannya, dia juga dikenal sebagai orang yang gemar mengkonsumsi obat-obatan. Entah apa jenis obatnya, yang jelas itu merupakan obat penenang. Teman-teman semasa kuliah Dr. Helmi pun mengenalnya sebagai pribadi pendiam dan juga kasar. Pertemuannya dengan seorang gadis pujaan hatinya membuat hari-hari Dr. Helmi sepertinya akan semakin indah. Ia bertemu dengan gadis pujaan hatinya melalui jejaring sosial Facebook. Pacarnya bernama Letty Sultry. Letty Sultry yang ia kenal dari Facebook itu ternyata bukan orang sembarangan. Ia juga merupakan seorang dokter dan background keluarganya bukan kaleng-kaleng guys. Ayahnya merupakan mantan pembantu rektor 3 Universitas Bengkulu. Dr. Letty sendiri menamatkan pendidikan kedokterannya di Universitas Yasri. Tak lama setelah perkenalannya dengan Dr. Helmi, kemudian keduanya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka digelar pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Setelah pernikahannya, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah di Jalan Sunan Ampel, Rawamangun, Jakarta Timur. Rumah itu bukanlah rumah pribadi milik Dr. Helmi atau Dr. Letty. Rumah itu merupakan rumah kakak kandung Dr. Letty yang saat itu sedang kosong dikarenakan kakaknya sedang berada di London. Namun setelah sang kakak kembali ke Indonesia, pasangan dokter ini pun memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah. Selama menjalani bahtera rumah tangga, pasangan dokter ini kerap terlibat beberapa tindak kekerasan. Kekerasan itu dilakukan oleh sang suami, Dr. Helmi. Bahkan di usia pernikahan mereka yang baru aja seumuran jagung, pertengkaran sudah sering terjadi. Di awal-awal pertengkaran yang terjadi hanya berlangsung selama 2 hari saja, kemudian mereda seperti biasa. Dr. Letty membuka prakteknya di sebuah klinik yang bernama Klinik Az-Zahra Medical Center yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Sedangkan Dr. Helmi merupakan seorang dokter kecantikan. Dr. Helmi juga pernah diketahui menyewa sebuah tempat untuk ia jadikan sebagai tempat prakteknya sebagai ahli kecantikan. Klinik itu bernama Klinik Amalia yang terletak tak jauh dari Az-Zahra Medical Center, klinik di mana sang istri bekerja. Sebagai dokter kecantikan, Dr. Helmi sering mendapat pasien yang kebanyakan wanita-wanita muda. Di Klinik Amalia ini, Dr. Helmi terlibat sebuah kasus asusila yang melibatkan dia dan seorang karyawan klinik tersebut. Namun kasusnya tidak berlanjut dikarenakan korban tidak melapor ke pihak polisian dan berakhir dengan damai. Setelah kejadian ini, Dr. Helmi kemudian jarang membuka prakteknya lagi di klinik tersebut. Ia lebih senang bermalas-malasan di rumahnya. Kegiatan tiap harinya hanya menganggur, dan ia juga tak pernah menafkahi sang istri. Hidupnya otomatis menjadi benalu bagi sang istri. Pada tanggal 18 Juni tahun 2017, Pak Sutri ini terlibat sebuah pertengkaran yang cukup hebat, kemudian mengancam Dr. Letty, sehingga Dr. Letty sang istri ketakutan dan melompat berusaha untuk kabur melalui jendela rumah kontrakan tersebut. Setelah berhasil keluar, kemudian Dr. Letty pun berteriak minta tolong kepada tetangga sekitar. Setelah berhasil diamankan oleh para tetangga, kemudian Dr. Helmi pun menghampirinya di pinggir jalan tepat di mana sang istri diamankan oleh para tetangga. Di situ Dr. Helmi meminta sang istri untuk kembali pulang dengannya. Namun permintaan itu ditolak karena ia udah tahu bahwa ketika sampai di rumah, ia pasti akan kembali dihajarnya oleh sang suami. Dikarenakan tak mau pulang ke rumahnya, akhirnya Dr. Helmi mengantarkan sang istri ke Hotel Sentral yang tak jauh dari lokasi pertengkaran itu. Setelah mengantarnya, kemudian Dr. Helmi pun kembali pulang ke rumahnya.
Besok harinya, Dr. Helmy mencoba menghubungi sang istri yang saat itu masih berada di hotel. Namun, nomor handphone sang istri tidak aktif. Berkali-kali ia mencoba namun tetap tidak aktif. Sejak saat itu, Dr. Helmy tak bisa menghubungi istrinya lagi. Tak lama setelah itu, Dr. Letty yang sudah kepala sakit hati dan takut akan tindakan sang suami yang sudah kelewat batas akal sehat itu, kemudian melayangkan gugatan cerai kepada sang suami, Dr. Helmy. Mendapat gugatan tersebut membuat Dr. Helmy menjadi kalang kabut. Emosinya makin tak terbendung dan tak stabil. Jika nanti harus bercerai, maka tak ada lagi yang bisa menafkahi ia lagi. Otomatis, hal tersebut akan sangat mengganggu hidupnya di kemudian hari. Atas hal tersebut, Dr. Helmy kemudian berinisiatif untuk meminta rujuk kepada sang istri. Dikarenakan dia tak lagi memiliki nomor handphone sang istri, kemudian ia pun mendatangi langsung ke klinik tempat Dr. Letty bekerja. Ketika mendatangi klinik tersebut, Dr. Helmy tak menemukan istrinya. Nampaknya Dr. Letty sudah benar-benar bulat ingin bercerai dengan sang suami dan tidak ada kata rujuk. Suatu hari ketika Dr. Helmy berhasil menemui sang istri untuk berdiskusi tentang masalah rumah tangganya, kembali terjadi sebuah pertengkaran yang hebat di antara mereka. Di saat itu Dr. Letty menolak untuk rujuk. Di saat itu sang suami marah besar dan mengancam akan menembaknya jika tak mau rujuk. Namun saat itu hanya ancaman biasa. Pikiran buntu mendera Dr. Helmy saat itu. Usaha untuk membuat istrinya luluh nampaknya akan begitu sulit baginya. Lalu muncullah sebuah ide setan. Ide yang secara penuh menguasai otak dan hatinya. Saat itu bukan lagi rasa sayang yang dimiliki oleh sang suami terhadap istrinya, melainkan sebuah rasa benci yang sangat dalam. Dr. Helmy yang sudah dikuasai oleh rasa benci, kemudian dia mencari teman lamanya yang bernama Soekarno. Ia kemudian menyampaikan kepada teman lamanya itu bahwa ia sedang membutuhkan senjata api. Tanpa banyak bertanya, kemudian Soekarno menyetujui untuk mencarikan senjata api itu untuk Dr. Helmy. Tak lama kemudian Soekarno memberi kabar bahwa ia berhasil menemukan senjata yang ia cari. Pistol itu bermerek Makarov kaliber 32 mm. Senjata api tersebut dibanderol dengan harga 25 juta rupiah. Tanpa ragu, kemudian Dr. Helmy pun membayarnya. Setelah diperiksa ternyata pistol tersebut merupakan pistol peluru hampa atau blank gun, jadi tidak akan efektif untuk melukai seseorang. Bulan September tahun 2017, yang kala itu Dr. Helmy sudah berkali-kali mencari pemilik dan penjual senjata api. Namun, tak ada yang cocok. Kemudian dia pun bertemu dengan seorang yang bernama Robi. Mereka saling berkenalan di fitur Messenger yang terdapat di media sosial Facebook. Robi bertempat tinggal di Surabaya dan dia mengaku ia memiliki senjata api yang Dr. Helmy cari-cari selama ini. Senjata api tersebut berjenis revolver dengan merek Cobra kaliber 38 mm. Saat itu Robi membandrol senjata api itu dengan harga Rp21.750.000. Harga itu sudah termasuk ongkos kirim ke Jakarta dan mendapatkan bonus sebanyak 26 butir peluru. Singkat cerita, terjadilah deal di antara penjual dan pembeli tersebut. Pistol itu kemudian sudah berada di tangan Dr. Helmy. Dikarenakan belum mahir menggunakan pistol tersebut, kemudian Dr. Helmy pergi ke daerah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Di sana ia melakukan trial sambil latihan menembak. Saat itu ia melakukannya di sebuah lapangan kosong yang tak jauh dari rumah warga. Di sana ia berlatih menembak dengan menggunakan sasaran berupa botol bekas minuman ringan. Suatu hari pada tanggal 9 November tahun 2017, Dr. Helmy menelepon seorang admin di Azhara Medical Center, klinik di mana sang istri bekerja. Saat itu si admin sudah tahu siapa Dr. Helmy dan tanpa ragu memberitahu bahwa sang istri Dr. Letty berada di klinik. Ia sedang bertemu dengan seorang pasien. Setelah memastikan posisi di mana sang istri, kemudian Dr. Helmy mencari ojek online untuk mengantarnya ke klinik Azhara. Di dalam tas yang ia bawa, terdapat 2 buah pucuk senjata api. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba hujan turun. Kemudian sepeda motor ojek online itu kemudian merapat ke tempat teduh. Sembari meneduh, di sana Dr. Helmy kemudian membuka tasnya, memeriksa pistolnya, dan memasukkan 6 butir peluru ke tabung silinder senjata revolver itu. Setelah hujan mereda, kemudian perjalanan menuju klinik Azhara dilanjutkan.
Di perjalanan, Dr. Helmi menyampaikan ke driver ojek online-nya untuk bersedia menunggu 5 hingga 10 menit saja. Tak lama setelah itu, kemudian tibalah mereka di tujuan, di klinik Az-Zahra di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian Dr. Helmi menuruni sepeda motor ojek online tersebut dan masuklah ia melalui pintu utama. Ternyata kedatangannya ke klinik tempat istrinya bekerja sudah diketahui oleh sang istri. Di saat itu, Dr. Helmi mengajaknya untuk masuk ke sebuah ruangan prakteknya. Namun Dr. Leti menolaknya. Karena ia tahu bahwa jika mereka masuk ke ruangan praktek, ia akan kembali mendapatkan siksaan dari sang suami. Penolakan itu ternyata menyulut pertengkaran yang hebat di antara dua orang ini. Emosi yang kemudian memuncak membuat Dr. Helmi kemudian membuka tasnya, mengeluarkan pistol dan mengancungkannya ke kepala sang istri. Tiba-tiba hal tersebut membuat Dr. Leti panik sembari berteriak minta tolong. Ia segera berbalik arah dan berlari. Kemudian ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Tak mau calon korbannya lolos. Kemudian Dr. Helmi pun mengejar Dr. Leti yang berlari memasuki ruangan tersebut. Dikarenakan pintu terkunci oleh Dr. Leti, kemudian Dr. Helmi pun berusaha untuk menjebol pintu itu dengan cara menendangnya sebanyak 3 kali. Namun usahanya tak berbuah hasil. Salah satu karyawan kerabat Dr. Leti pun bingung. Namun, belum selesai ia mendapatkan jawabannya, todongan pistol telah berada tepat di depan kepalanya. Hal tersebut membuat staf klinik tersebut pingsan karena syok. Saat itu sang istri bersembunyi di balik kursi yang terdapat di ruangan tersebut. Dan dikarenakan tidak semua bagian tubuhnya tersembunyi, lalu dengan mudah menembakkan pistol itu ke tubuh sang istri 1 kali. Di saat bersamaan staf klinik lainnya berusaha untuk mengistighfarkan pelaku. Namun di saat itu pula, pistol meletus kembali untuk kedua kalinya. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali letusan, hingga pelurunya habis. Suara rintihan minta tolong korban sempat terdengar oleh staf klinik. Seketika cairan merah tertumpah di kala itu. Dr. Leti tewas seketika. Peluru tersebut menghancurkan jantung, paru, dan limpanya, sedangkan 4 peluru bersarang di pinggang dan kaki korban. Semua tembakan Dr. Helmi tak satu pun yang meleset, semuanya melesat dan bersarang tepat ke tubuh sang istri. Tak sia-sia latihan koboi yang satu ini. Tak lama kemudian polisi pun datang ke TKP. Lalu kemana Dr. Helmi? Lari kemana dia? Setelah menyelesaikan peran koboinya, segera Dr. Helmi menghampiri driver ojek online-nya dan segera memintanya untuk dibawanya ke Polda Metro Jaya. Iya, Dr. Helmi berniat menyerahkan diri ke pihak polisi dengan sukarela. Sesampainya di sana, ia pun datang ke tempat pelaporan dan menceritakan semua yang telah ia lakukan kepada Ikadek Ardana, seorang anggota polisi yang bertugas saat itu. Dokter kecantikan ini kemudian diamankan oleh pihak polisi, beserta 2 buah pucuk senjata api. Saat itu Dr. Helmi dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Namun sebuah ketukan palu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat itu memvonis hukuman seumur hidup untuk Dr. Helmi. Dan berakhirlah sudah aksi koboi sang dokter kecantikan ini.